Sama-sama berjumpa kembali dengan saya dalam program Satu Dosa Surabaya. Dalam minggu ini kita masuk dalam perenungan firman Tuhan di dalam kitab Roma ya. Dan hari ini kita masuk ke dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagi rekan-rekan Shine yang mendapatkan renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Shine Surabaya di Shine_Surabaya atau di Facebooknya Shine Surabaya, yaitu Shine spasi Surabaya. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan sehingga hari ini kami bisa menikmati anugerah-Mu Tuhan, bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus jamah hati kami, berikan pengertian bagi kami sehingga firman ini bisa menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami, yang memimpin hidup kami dalam langkah-langkah kami Tuhan, untuk kami melangkah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara atau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema taat kepada pemerintah di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk itu saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat pokoknya itu di ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak dari pengikutnya yang menyangka bahwa dia akan mendirikan kerajaan Israel yang baru dan menggulingkan pemerintahan Romawi yang berkuasa pada saat itu. Tuhan Yesus memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan dia memiliki kuasa supranatural, kuasa ilahi yang mengikuti dia ketika dia pergi kemanapun. Dia bertemu dengan orang sakit bisa sembuh. Dia bertemu dengan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, banyak murid-murid atau orang banyak yang kecewa karena tidak ada pergolakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka kecewa ketika ternyata bukan itu tujuan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Bukan untuk membangun kerajaan Israel yang baru ke dalam dunia. Tuhan datang sebagai Mesias bukan secara fisik, melainkan secara rohani, yaitu menyelamatkan manusia yang sudah mati karena dosa dan memberikan hidup yang baru, dan membangun kerajaan surga di bumi bersama-sama dengan mereka yang dibaharui di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak mengajarkan para pengikutnya untuk tidak taat kepada pemerintahan yang ada pada saat itu. Meskipun mereka di bawah pemerintahan kerajaan Roma yang cukup kejam, cukup sadis, pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya itu dengan tangan besi, pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang lalim.
Justru Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang mengikuti Dia untuk mereka membayar pajak kepada pemerintah dan menunjukkan rasa takut dan hormat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam Matius pasal 17 ayat 27 dan Matius 22 ayat 21 kita bisa menemukan peristiwa itu. Nah, hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang hal yang serupa. Firman Tuhan mengajarkan hal yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu untuk takluk kepada pemerintah. Karena mereka memerintah berdasarkan ketetapan Allah, dan mereka juga adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi pertama, pemerintah yang baik dibangun dan berasal dari Tuhan sendiri untuk menjalankan pemerintahan ini dengan adil, supaya mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri, pemerintah bisa menjaga dan memberikan hak yang sama kepada orang-orang yang lain, sehingga sama di mata pemerintah. Sehingga undang-undang yang dibuat itu semua berdasarkan dari sumber nilai, hukum, ketetapan, dan berbagai kebijakan yang keluar dari pemerintah tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dimana dibangun oleh Tuhan, yaitu menganggap bahwa ciptaan manusia adalah manusia yang mulia, sehingga hak-haknya perlu dilindungi. Jadi undang-undang, sumber nilai semua dibuat untuk menjaga, menilai harkat dan martabat seorang manusia. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia akan dihukum sesuai dengan pertimbangan keadilan bagi korban yang mendapatkan ketidakadilan dari sang pelaku. Sehingga hukumannya itu akan dipertimbangkan seadil-adilnya bagi sang pelaku. Nah, kemudian pemerintahan yang merupakan pemerintahan yang berasal dari Tuhan ini, ketika kita melawan pemerintah, berarti kita berbuat sebuah kejahatan dan membuahkan hukuman bagi kita. Dalam konteks ini, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, adalah tunduk kepada pemerintah dalam segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai yang tadi saya sudah jelaskan tadi bagi kita semua. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah ini adalah hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur, namun tetap hamba harus tunduk kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pemerintah harus melayani masyarakatnya dengan bersikap adil, memuji mereka yang berbuat baik dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian di dalam dunia ini, dalam negara ini, dalam suatu bangsa, sehingga bisa tenang, bisa damai, bisa teratur, dan bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Semua tujuan tersebut tidak akan dicapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan dibiarkan merajalela. Manusia tidak dipandang sebagaimana manusia yang mulia tadi. Tanggung jawab umat Kristen, kita sebagai orang percaya, adalah menjauhi tindak kejahatan tersebut. Sebab itu tidak mencerminkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Artinya, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini, kita memerlukan batasan-batasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi akibat wajar dari dosa. Sehingga perlu ada yang mengatur. Nah, Tuhan mengangkat pemerintah, membentuk pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Rasul Paulus menggambarkan pemerintah sebagaimana seharusnya. Tetapi, ketika pemerintah tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dengan benar, ia tidak lagi berasal dari Allah atau bekerja sesuai dengan maksud Allah. Misalnya pada saat pemerintah menuntut sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, kita sebagai orang percaya harus lebih menaati kepada Allah daripada kepada manusia yang lainnya. Siapapun yang Tuhan angkat menjadi pemimpin kita saat ini, mari kita menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kepada mereka. Mari melakukan yang baik dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Sikap demikian adalah bukti iman kita bahwa kita percaya bahwa Allah berada di atas segala sesuatu dan Ia juga turut berada di dalam segala sesuatu dalam pemerintah Indonesia khususnya. Mari saudaraku yang kekasih,
hasilkanlah buah kebenaran. Apa yang harus kita kembalikan kepada negara, mari kita lakukan itu. Apapun menjadi kebijakan pemerintah saat ini selama tidak bertentangan dengan firman Allah, mari kita sebagai masyarakat yang tunduk kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang mengangkat mereka dan kita menghargai mereka. Terkait dengan kebijakan-kebijakan mengenai pandemi COVID-19 ini, saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk kita mengaplikasikan firman Tuhan hari ini yang kita dengar. Mari kita mulai belajar untuk taat dan menghargai setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, adalah hamba Tuhan, adalah pemerintah yang berdaulat, karena Allah lah yang menetapkan mereka untuk menjalankan pemerintahan di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi bangsa ini. Tuhan, ajar kami sebagai orang percaya yang berada di tengah-tengah bangsa ini untuk berdoa, untuk mendukung pemerintahan yang ada selama berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga semua persoalan, keadaan yang sementara ini terjadi bagi bangsa ini, Tuhan, bisa cepat terselesaikan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh pemerintahan Tuhan untuk melewati khususnya COVID-19 ini. Tuhan, mari Bapa, hamba berdoa, kami berdoa secara khusus berkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri dan jajarannya Tuhan, dan khususnya bagi setiap mereka yang bertanggung jawab untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan, berkati, jaga, lindungi, sertai mereka Tuhan, sehingganya semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Gubernur Jawa Timur dan juga wakilnya, dan juga Wali Kota Surabaya dan juga wakilnya Tuhan, dan sampai kepada perangkat desa. Tuhan bekerja, Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk mensejahterakan setiap umat yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan, Tuhan memberkati dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan juga yang memberkati kami pada hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami taruh sepenuhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.